Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nah karena tadi bicaranya setan, saya semua akan ngecek semua setan-setan yang berada dalam tubuh yang hadir di sini. Mau Bu? Saya cek mau semuanya, biar diri kita, badan kita bersih dari aura-aura negatif, biar semua usaha-usaha kita semua lancar ya. Semuanya saya akan cek. Coba semua pegangin, semua perutnya pegangin. Nanti ketika baca soal ikhlas terus selesai, ditarik seperti ini Bu, tarik, keluarin di mulut, Allahu Akbar ya. Jangan dilempar ke yang depan, kok setannya marah kan ngarap. Kayaknya plok, oh mana nih setan ngira. Jangan tundukin. Dalam hati teriakan minta kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya ya Allah. Ya Allah diberikan kesuksesan ya Allah, diberikan husnul khotimah ya Allah, diberikan kesembuhan ya Allah, diberikan semua, mudah-mudahan doa-doa kita pada malam hari ini dikabul semua ya Allah. Nangis semua, jaluk ning Gusti Allah, teriakan dalam hati sekenceng-kencengnya, nangis. Kan tadi sudah saya bersihkan, sekarang tinggal berdoa bersama-sama, tundukkan kepalanya bahwasanya kita adalah hamba Allah yang dhaif al-fakir. Lagi meminta menghadap, nunduk, jaluk ning Gusti Allah. Karena banyaknya orang yang hadir di sini, mudah-mudahan malaikat Jibril hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tundukin kepalanya, teriakan, nangis sekenceng-kenceng. Kalau mau teriak-teriakin aja ndak apa-apa, jangan ditahan, jangan ditekan. Kalau mau muntah, muntahin semuanya, keluarin ndak apa-apa, jangan ditahan. Tundukin kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nih yang gak jawab salam, saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan setan belek? Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para ustadz, para ustadzah. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Ketua KUA, yang saya hormati Bapak Kuwu Desa Tugu, yang saya hormati Bapak Ketua DKM, dan semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu Waras,
Mana bapak-bapaknya nggak ada? Pada kemana bapak-bapaknya? Semua sehat Pak? Semua nggak ada yang kena setan belek, nggak ada? Serius? Nggak ada yang kena setan engklek, nggak ada? Setan bokong ada di sini? Tahu setan bokong? Yang suka joget-joget. Setan ini bokong nggak benar. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita pada malam hari ini berkumpul bersama-sama, tentunya kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat secara pikiran kita orang awam, itu tidak jauh beda dengan apa yang itu dinamakan sihir, apa yang dinamakan santet, apa yang dinamakan ilmu hitam, apa yang dinamakan guna-guna dan sejenisnya. Kenapa? Coba bayangkan perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Palestina, Bu, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, itu cuman berjalan 1 malam. Kalau kita pikir secara akal kita yang biasa, apalagi orang yang tidak iman, orang yang bukan Islam, itu pasti mengatakannya hoax dan bohong, dan itu adalah karangan-karangan. Benar tidak, Bu? Karena saya melihat kata Google Map, ini kata Google Map, antara Mekah nih, Bu, Masjidil Haram dan Palestina itu jaraknya 1500 km. Zaman dulu itu nggak ada pesawat, tidak ada jet yang paling tercepat, tidak ada. Yang ada onta. Bayangkan onta dari Mekah ke Palestina berapa hari, Bu, kalau jalan? Berapa, Bu? Pernah naik onta? Bapak pernah naik onta, Pak? Paling naik kirabi apa ya? Sering? Sering, Pak? Jadi ini, Bu ya, kita ini, makanya kita bersyukur dikasih oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam. Percaya tidak, Bu, dengan adanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Percaya? Ada di sini yang enggak percaya? Ada tidak? Insya Allah mungkin semuanya percaya semua. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di semua ini calon-calon kelak yaumul qiyamah akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mari bersama-sama kita salawat Nabi dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na كتيهم واهدنا الحسنى برحمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته
hormati. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Bu, sudah ngantuk? Sayanya ngantuk. Saya dari kemarin belum tidur, Bu. Ya, tadi saya siang itu di patrol. Dari patrol saya langsung ke sini. Dari durung turu. Durung kikuk-kikuk maning, Bu. Aduh. Kenapa, Bu? Ngerti kikuk-kikuk? Langsung paham, baik. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan ya, Bu ya. Amin. Dan begitu juga yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini panitia sudah pernah nyumbang belum tuh sama panitia? Yang enggak nyumbang nanti baliknya pada mules setengah. Mau mules setengah? Nyumbang enggak? Anak habis jalan-jalan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati apa, Bu? Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Semua pengen gak diaku umatnya Kanjeng Nabi? Mau? Pengen tidak diaku umatnya Nabi? Pengen? Serius? Berapa kali sehari baca sholawatnya? Nggak ada kan? Yang ada nyanyi baik kucing garong tiap hari. Jadi pengen mati keingetnya kucing garong terus. Jadi kalau kita merasa umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setidaknya kita berharap kelak yaumul kiamah kita akan dikasih syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus terus perbanyak sholawatnya. Betul? Sholawat, Bu. Setan belek minggat udah. Jaminan itu. Coba aja sholawat. Ada di sini yang nggak pernah baca sholawat, coba. Hidupnya pasti galau terus hidupnya. Yang ada dalam rumah tangganya ribut terus, kacau. Yang ada dalam rumah tangganya semua panas, bening umay panas. Ada di sini rumahnya yang panas terus ada. Ada yang suaminya ribut aja pengen kawin maning anak. Ndeng di laki sing pengen kawin maning dek. Ngacung, Pak. Ngacung. Saya doain mudah-mudahan istrinya 2. Gak apa-apa, Bu. Bapak-bapak yang hadir di sini saya doain biar nikah lagi, enggak apa-apa. Karena ibu-ibu ganjen-ganjen kabeh. Wah, nyerocos bagi bakal rumah. Jadi wong lanangnya pada sebel. Jadi pengennya dulu rangda, pengen rangda. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir ini soleh semuanya. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pengen hidupnya sukses, Bu? Pengen hidupnya bahagia? Pengen hidupnya husnul khotimah? Pengen semuanya dimudahkan? Pengen kabeh. Jadi yang pertama, Bu ya, kalau kita pengen hidupnya sukses, kita pengen hidupnya bahagia, tentunya kita pengen diberikan husnul khotimah. Sangat sederhana sekali. Yang pertama, muliakan kedua orang tua kita. Apa, Bu? Hormati kedua orang tua kita. Ada di sini yang punya anak ngelawan sama orang tua, ada? Mana anaknya saya kepret? Ada? Jangan. Saya ada cerita, Bu. Saya dulu di pesantren itu punya teman. Teman di pesantren itu satu pesantren sama saya. Itu anaknya badek. Anaknya nggak pernah ngaji, tapi sholat rajin. Jadi kegiatan-kegiatan pesantren dia itu tidak pernah mengikutin. Karena saya tahu orang itu, anak ini itu satu angkatan sama saya di pesantren. Akan tetapi ketika 10 tahun saya tidak bertemu dengan dia, saya kaget, Bu. Kaget. Saya ketemu di jalan, ketemu sama teman saya, sahabat saya yang waktu itu dekat sekali di pesantren, yang dulunya kucel, dekil, tidak punya apa-apa, rokok pun minta sama saya. Begitu saya ketemu di jalan, saya kaget. Kenapa?
dia bawa mobilnya mobil yang sport mahal, Ferrari. Tahu Ferrari bu? Beca? Bukan beca, Ferrari. Larang. Kaget saya, saya kaget. Ketika saya kaget saya undang, masih kenal saya tidak? Masih ingat saya itu? Oh iya, dulu pesantren ya, ngobrol. Akhirnya saya ngobrol dengan teman saya dulu yang masih di pesantren dengan saya ngobrol kaget. Saya dulu kenal ente ini dulu itu waktu di pesantren itu rokok saja minta sama saya. Bahkan kalau mau makan pun minta uang sama saya. Kenapa ente sekarang tiba-tiba ente bawa mobilnya mobil mewah? Terus ente tadi cerita dengan saya itu rumahnya di mana-mana. Saya kaget, apa rahasianya? Rahasianya apa? Dia cerita, saya itu tidak mempunyai rahasia yang sangat berat. Saya tidak mempunyai wiridan-wiridan yang sangat berat. Tidak. Lah, terus kenapa? Coba ceritakan kepada saya. Dia cerita sama saya itu sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Orang tua laki-laki saya sudah meninggal, tinggal ibu saja sudah sepuh. Saya masih punya. Akan tetapi saya waktu itu pulang dari pesantren, saya istiqomah di rumah. Istiqomah di rumah itu saya usaha kecil-kecilan dan juga membantu orang tua di rumah. Akan tetapi rumah saya dan orang tua saya itu sangat berjauhan. Tidak setiap hari saya bertemu dengan orang tua saya. Terus akan tetapi karena saya merasa orang yang tidak punya, saya merasa orang yang tidak punya harta lebih. Jadi saya punya pemikiran, saya pengen membahagiakan orang tua, akan tetapi saya tidak bisa. Terus gimana caranya? Saya cuman seminggu sekali. Saya kalau berangkat Jumat, sholat Jumat itu di masjid, kebetulan katanya orang tuanya itu tidak jauh dari masjid. Nah orang tuanya itu sudah sepuh dan tinggal tidak jauh dari masjid dia kalau dia mau sholat Jumat. Ketika selesai sholat Jumat, dia mendatangin orang tuanya, ibunya yang sudah sepuh, dia salaman, dia nyucup tangannya, dia minta didoakan, dan cuman hanya membawa jajanan pasar. Ciki apa biskuit yang murah-murah lah, dan juga uangnya tidak besar, hanya 15.000 saya kasih, akan tetapi saya ngasihnya rutin bu, doakan saya, dan juga saya juga mendoakan ibu, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dia anaknya selalu minta doa sama orang tua dan orang tuanya juga mendoakan dia. Terus saja seperti itu istiqomah. Ini kalau kita lihat itu tidak seberapa bu, jajanan pasar berapa sih, 15.000 ya. Akan tetapi karena si anak ini, teman saya ini rutin setiap habis sholat Jumat menghadap ke dia dengan tulus, dengan rasa tulus dan penuh kasih sayang terhadap orang tuanya, terus saja dia terus, dan ternyata dikabul, dia menjadi orang yang sukses. Ya kenapa? Karena menghormati orang tua dan juga minta doa orang tua, minta ridho orang tua, dan juga saling mendoakan. Akan tetapi zaman sekarang itu berbeda bu, betul. Anak disuruh sholat, kalau ke orang tua ngomongnya kirik, ada tidak? Ada di sini? Ada punya anak nang sholat kirik mimi ngomong sholat, ada tidak di sini? Ada. Mana anaknya? Tekepret sama saya. Jangan. Kalau kita mencelakai hati orang tua itu bahaya sekali. Jangan sampai orang tua kita hatinya tergores dengan kesedihan. Jangan sampai hatinya orang tua ini tergores hatinya dengan murka. Jangan. Kita, orang tua kita hormati, orang tua kita muliakan. Kenapa? Kalau kita pengen mulia hidupnya, kalau kita pengen diaku umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormati orang tua. Nah sekarang gimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Gampang, doakan. Cukup dengan Al-Fatihah saja, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan saya membaca Fatihah itu untuk orang tua saya, ya Allah yang sudah meninggal, mudah-mudahan ganjarannya untuk beliau Al-Fatihah. Seperti itu aja, asal apa? Istiqomah, insya Allah, dan akan sampai, insya Allah. Jadi kalau kuncinya kita pengen sukses, kita pengen bahagia baik di dunia maupun di akhirat, kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Jadi begitu, kita punya anak kecil-kecil bu, dididik dari awal bu, dari kecilnya kita didik. Kenapa? Karena zaman ini zamannya sudah edan bu. Di mana zamannya sudah edan. Kalau kita tidak benar-benar menanamkan agama
yang sangat kuat pada anak kita, nanti kedepannya akan seperti apa, ya Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini mempunyai anak yang soleh dan soleha, amin. Pengen Bu punya anak yang soleh dan soleha, pengen? Serius? Terus berdoa meminta kepada Allah. Kalau kita punya anak yang bandel, gampang. Kalau anaknya lagi tidur, bacakan Al-Fatihah, tiup di ubun-ubunnya. Fatihah saja 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin, tiupin di ubun-ubunnya. Ya Allah, wasilah saya membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan anak ini diberikan kepintaran, kecerdasan, kesuksesan, kesolehan, terus tiupin ke ubun-ubunnya. Seperti itu. Ada di sini anaknya yang bandel-bandel, ada. Nah, setiap lagi tidur ditiupin saja ubun-ubunnya. Sama telinga yang sebelah kanan dan juga telinga sebelah kiri dibacakan Al-Fatihah 3 kali tiup-tiupin. Nah, kalau di sini Pak, Bapak punya istri yang rewel. Kalau istrinya lagi tidur Pak, bacain Fatihah ubun-ubunnya Pak. Bacain. Ya, bacain Pak. Bacain Fatihah 7 kali Pak tanpa napas. Kalau Bapak pengen nikah lagi sembur ubun-ubun istri, gitu. Mudah-mudahan istri saya besok mengizinkan saya pengen nikah lagi. Terus waladhdallin, amin. Nah gitu. Nah nanti Bu, kalau pulang dari sini Bapak mempraktekkan, gampang Ibu. Kepus lagi aja Bu. Ibu bangun kepus lagi, saling kepus-kepusan wis dia. Tapi insya Allah semuanya mudah-mudahan soleh semua, amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sudah ngantuk Bu? Belum. Itu yang pertama, kita hormati kedua orang tua kita muliakan kedua orang tua maka kita akan diberikan kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kadang Bu ya, kadang semua ini warga Indonesia khususnya, dan khususnya yang hadir di sini, itu orang Indonesia itu 90% itu semuanya masih percaya sekali dengan mistik. Betul? Betul Bu? Ada enggak yang tidak percaya dengan gaib? Ada. Ada enggak yang tidak percaya dengan adanya gaib? Adanya gaib percaya tidak? Tapi ketika kita percaya dengan adanya gaib, jadi kita jangan pernah dibohongi dengan hal-hal yang gaib. Kadang kita itu tertipu Bu. Kadang ada orang dukun nih, dia sok-sokan padahal dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa, akan tetapi dia mengarahkan hal-hal yang sangat bodoh. Ya Bu ya. Di sini ada yang masih pada nyembah batu, ada? Ada. Waktu-waktu disembah minta togel, ada mana? Mana yang suka minta togel, mana? Saya doakan yang nyembah watu minta togel nampak setannya gonggo. Jadi kadang sekarang ibu ini kalau malam ada pernah suara Bu, di para ada suara der, ada Bu, iku beri tiba Bu, wiro tiba. Tapi karena kita takut, waduh santet kiriman, waduh anak serangan, padahal itu kucing ngejar tikus ya. Nah kita kadang dengan hal-hal yang seperti itu sangat takutnya luar biasa. Akan tetapi kalau ninggal sholat biasa-biasa saja, benar Bu? Sekarang ibu manastis dengan tiba-tiba, waduh sakit manastis, langsung nih pikiran kita langsung, waduh serangan ini. Mana saya baru buka warung, ini saya langsung manastis. Ini warung yang depan itu ngirim kayaknya nih, biar warung saya tidak laku. Yang ada pikirannya seperti itu. Nah termasuk juga tentang hal-hal penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kadang ibu, sekarang saya sudah berobat ke dokter, kata dokter itu tidak ada penyakitnya. Saya sudah keliling-keliling kemana-mana, tapi tetap aja tidak sembuh. Ini mungkin kiriman, ini mungkin santet, ini mungkin sihir. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Kita harus cerdas, kita harus pinter. Tidak semua penyakit yang ada dalam tubuh kita itu adalah sihir. Tidak semua penyakit yang ada dalam tubuh kita itu santet, tidak. Ya Bu ya, awas ini Bu, awas. Nanti kenapa? Fitnah. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti tentang hal-hal gaib, kalau kita tidak mengerti tentang dunia-dunia gaib, kita jangan sembrono, kita jangan mudah menuduh, kita jangan mudah memfitnah, kan begitu.
yang perlu diwaspadai ini Bu ya. Oke, ketika ibu ke rumah sakit, kata rumah sakit, oke, ini tidak ada penyakitnya. Ketika ibu ke sini juga, oke, ini tidak ada penyakitnya. Oke, ketika dalam tubuh ibu ada jin, contoh ada jin nih yang bersemayam dalam tubuh semua yang hadir di sini di rumah, ini saya ada jinnya. Kenapa? Karena tidak seperti biasanya. Saya sakitnya seperti ini, tidak seperti biasa, dan sakitnya itu jam-jam tertentu. Oke. Nah, yang jadi harus kita waspadai adalah bukan jin-jin kirimannya tukang santet, bukan jin-jin kirimannya tukang sihir, akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah jin-jin yang berada di sekitar Makanya Nabi menganjurkan nih dari hal yang terkecil nih Bu, dari hal yang terkecil, masuk kamar mandi, Nabi itu mengajarkan untuk berdoa. Kenapa? Karena di kamar mandi itu tempatnya ibu tidak punya pikiran nggak setiap mandi ada yang ngintip setan? Pernah kepikiran Bu? Nih ibu tiap mandi Bu, jin ke ngonteni ke, wah bokonge ke katon ke jin, wah jin, wah kuan kakutangnya lagi dicopot nih, jin itu selalu ngintip, jadi bahaya. Nah jin-jin kang makanya Bu, itu yang bahaya. Kenapa Nabi menganjurkan ketika kita masuk kamar mandi untuk berdoa? Karena kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Makanya kata orang zaman dulu itu, orang tadi kesambet ning dalan, mau lewat kuburan numpak motor, terus kesambet kesurupan, melet-melet, jalan jaluk ndas wedus. Nah, terus yang das wedus sudah dipai masih melet baik, terus disateaken das wedus masih melet baik. Akhirnya pada pentungin das ning das maning. Jadi yang perlu harus kita waspadai adalah jin-jin yang berada di sekitaran kita. Karena sebelum kita ada jin sudah ibu sekali lahiran kuatnya berapa Bu? Pernah tidak lahiran sampai 50 anaknya pernah? Anak yang lahiran langsung anaknya 50 ada? Enggak ada kan? Kucing aja berapa Bu kucing? 3, emang baru kucing lahiran? Yang namanya jin Bu, minimal lahiran itu Bu 15. Sekali lahiran itu 15. Ya Bu ya. Nah sekian jin si jin lahiran 15, coba bandingkan. Berarti kita dengan jin itu banyakkan jin. Jadi yang perlu diwaspadai adalah bukan jin kiriman dari tukang-tukang santet, bukan jin kiriman dari tukang-tukang sihir. Kenapa? Kalau jin yang kiriman dari tukang-tukang santet dan tukang sihir itu adalah cara kerjanya sangat cepat sekali. Contoh, ibu di sini ada tukang santet nggak? Ada nggak? Ada tukang santet di sini. Ada tukang sihir ada. Mana kalau ada tukang santet suruh ke sini saya kepret. Ada. Mudah-mudahan di sini soleh semua, nggak ada tukang santet. Amin. Nah, jadi cara kerja ini Bu, cara kerjanya ibu harus tahu semuanya, cara kerja. Ini contoh ada dukun santet. Dukun santet itu mereka pengen narget salah satu korban. Mereka itu pasti melakukan ritual-ritual tertentu untuk memanggil setan-setan yang dia inginkan. Contoh ketika seorang tersebut ritual dalam ruangan manggil setan, setannya datang, terus perintahkan setan hajar orang itu. Nah ketika si setan itu pergi untuk mendatangi target, itu tidak akan pernah lama Bu, hitungan detik langsung kejet-kejet. Nah kalau sakitnya itu bertahap, berarti itu jin yang berada di sekitaran kita. Nah cara mengobati jin-jin yang berada di sekitaran kita sangat mudah, beda dengan jin yang kiriman orang-orang tukang santet. Kalau kiriman orang tukang santet itu agak lama, akan tetapi kalau jin-jin yang berada di sekitaran kita itu sangat mudah. Makanya Nabi selalu menganjurkan ke kamar mandi kita doa, mau tidur kita doa, mau makan kita baca bismillah, semuanya doa minta perlindungan. Kenapa? Karena setiap hari kita selalu berinteraksi dengan jin. Karena manusia dan jin adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Bahkan jin sampai senengnya di desa Tugu kalau subuh Jumat sholat subuh di sini sepi. Wang sholat jin kapan kan? Saking jinnya kan desa Tugu nih Bu, kalau subuh masjidnya sholat wonge langka kabeh,
Wang sholat aneh jin kabeh. Bener tidak? Wonge pada mendi pada kekok. Jangan, ini masjidnya gede, sholatnya diperbaiki, Bu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dijauhkan dari orang-orang yang zalim, amin. Dijauhkan dari golongan sihir-sihir yang terkutuk, amin. Semua yang hadir di sini ketika usahanya mudah-mudahan diberikan kelancaran semua, amin. Yang lagi sakit semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang banyak hutangnya mudah-mudahan besok lunas semua. Nih yang kenceng nih utangnya akeh ke kenceng ke. Siapa? Masih kredit hutangnya masih? Insyaallah mudah-mudahan lunas. Amin bae sing mau. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi Bu, Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi oleh-oleh apa Bu? Oleh-oleh apa Jadi nanti pulang dari sini sholatnya diperbaiki ya. Yang tidak sholat nanti sholatnya diperbaiki. Yang tadinya sholat itu karena pengen warungnya laris, jangan. Sholat semua karena Allah. Yang tadinya sholat karena beli dua jodoh, sekarang diperbaikin lagi sholatnya semuanya karena Allah. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya karena Allah Subhanahu. Kalau semuanya dalam hati kita Allah, 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 maka kita akan mudah segalanya Bu. Kalau sholat kita hanya karena pengen jualannya laris, maka yang didapat hanya jualannya laris, akhirat tidak akan didapat. Kalau sholat kita hanya pengen dapat jodoh, ya cuman itu saja. Akan tetapi sholat adalah perintah dan wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua pulang dari sini sholatnya diperbaiki kabeh, amin. Jangan menetok kabeh rubung besoknya beli sembayang maning. Itu namanya batu resetan be. Setan eng, setan bo. Oh, langsung bokong Mbak. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Nah, karena tadi bicaranya setan, saya semua akan ngecek semua setan-setan yang berada dalam tubuh-tubuh yang hadir di sini. Mau Bu? Saya cek mau semuanya, biar diri kita, badan kita bersih dari aura-aura negatif. Biar semua usaha-usaha kita semua lancar ya. Semuanya saya akan cek. Coba semua pegangin semua perutnya, pegangin. Pegangin perutnya, pegang. Perut masing-masing dipegangin. Jangan perut orang lain, jangan perut yang ada di sebelah. Sudah? Dan yang ngantuk coba dicek, yang ngantuk. Ada di sini yang ngantuk. Bapak-bapak yang ngantuk coba dicek perizilannya masih utuh beli. Ibu-ibu yang ngantuk coba kutangnya masih utuh enggak nih? Masih. Yang ngantuk hilang tuh kutangnya. Sudah dipegang perutnya sudah? Ana wudeleana. Coba dicek. Masih bolong beli. Masih baik mau. Dong dicek. Sudah semua pegang. Tahan nafas dulu ya, tahan nafas, pegang yang kenceng. Pegangnya agak kenceng semuanya. Nanti kalau ngerasa mual, enggak apa-apa, keluarin aja, muntahin. Bokat be kodoknya metu kabeh. Kodok walang wis apa berit metu kabeh. Lamun ana muta berit aja kaget. Curut-curut bakal metu kabeh. Sudah semua dipegang? Pegang semua ya. Nanti kalau ngerasa mual semuanya tinggal untahin. Kalau pengen ngentut, entutin aja enggak apa-apa. Tapi jangan sambil kepicirit ya. Sudah ditekan? Kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Nanti ketika baca surat Al-Ikhlas terus selesai, ditarik seperti ini Bu, tarik, keluarin di mulut, Allahu Akbar ya. Jangan dilempar ke yang depan, kok setannya marah kan ngarap. Kayaknya plok, wah mana nih setan ngira. Jangan. Sudah dipegang. Ayo bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Sekarang yang lagi sakit pegang yang sakitnya. Kalau bokongnya sakit pegang silite. Ya. Susue kendor pegang susue. Ya. Matai belekan pegang matai. Silite kremian pegang jeroane. Ya. Tangannya lara pegang tangannya, kakinya sakit pegang sakitnya. Semua sudah? Nah Kang Puyeng mikiri kredit pegang batu ke. Pegang. Tarik, Bapak pusing mikiri kredit. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Sekarang yang terakhir yang jitok, supaya bersih dulu semuanya. Jitok mulu, jitok bu. Isi setan kabeh ngene iki, setan kabeh. Bukan supaya setane lunga kabeh, bubar kabeh, bubar. Pegangin sudah jitoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Semua tundukin kepalanya, pegang sini. Saya akan tiup semuanya yang hadir di sini. Tundukin kepalanya. Pegang ininya di antara mata kanan dan mata kiri, baik pakai telunjuk, jentik, jempol, dan apa semuanya. Semuanya sudah dipegang. Tundukin kepalanya semuanya. Saya akan tiup semua supaya setannya kawur kabeh. Sudah dipegang sudah? Jangan kaget, lagi mau dikepus setannya. Kang kaget berarti ada setannya. Sudah dipegang? Jangan kaget, nanti setannya mancing. Sing ketahuan nanti kesurupan. Jangan lagi dikepusi kabeh setannya. Anu berarti kang gemuyu ku setannya ning kelek kabeh ku ning kelek. Sudah dipegang? Berarti yang ketawa keleknya dipegang bu. Kepus lagi sama saya. Sekarang tundukin, dalam hati teriakan minta kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya ya Allah.
Ya Allah diberikan kesuksesan, ya Allah diberikan husnul khotimah, ya Allah diberikan kesembuhan, ya Allah diberikan semua, mudah-mudahan doa-doa kita pada malam hari ini dikabul semua, ya Allah. Nangis semua, jaluk ning Gusti Allah, teriakan dalam hati sekenceng-kencengnya, nangis. Kan tadi sudah saya bersihkan, sekarang tinggal berdoa bersama-sama, tundukkan kepalanya bahwasanya kita adalah hamba Allah yang dhaif al-fakir, lagi meminta menghadap, nunduk, jaluk ning Gusti Allah. Karena banyaknya orang yang hadir di sini, mudah-mudahan malaikat Jibril hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tundukin kepalanya, teriakan, nangis sekenceng-kenceng. Kalau mau teriak, teriakin aja, ndak apa-apa. Jangan ditahan, jangan ditekan. Kalau mau muntah, muntahin semuanya, keluarin, ndak apa-apa, jangan ditahan. Tundukin kepalanya sambil pegang ininya, sambil fokus. Terus berzikir, meminta kepada Allah. Ketika saya membacakan sholawat Nabi, ketika saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, cukup dalam hati saja. Ibu-ibu nggak usah mengikutin saya. Cukup nungkul, cukup berdoa. Cukup nungkul, cukup berdoa. Mulai sekarang, teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati meminta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Teriakan sekencang-kencangnya minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya, Allah berikan kesembuhan. Teriakan sekencang-kencangnya dalam hati kita. Teriakan sekencang-kencangnya dalam hati kita, minta ampunan, minta kesehatan, minta kesembuhan sama Allah. Kalau merasa mual, keluarin. Kalau emosinya pengen keluar, luapin, tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة Tarik nafas dari hidung, keluarin semua dari mulut.
Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses semua menyertai kita semua, dan kelak yaumul qiyamah yaumul mahsyar kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Acara yang terakhir itu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Lelea kepada Bapak Haji Fauzi. Dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pengen beri selamat dunia akhirat. Yuk bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in minal aminin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin halal ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azim sultanik. Allahumma ghanina bihalalika an haramika amman siwak. Allahumma ghanina bihalalika an haramika amman siwak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Muhammadin بآداب أنواع الرزق والفتوح يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط رزق ميسر وسعا كثيرا من كل ذي حال من خزائن الغيب ومن حوادث الآداب والكرامة إنك على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحينا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحينا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara kita pada malam hari ini telah kita laksanakan bersama dengan penuh kelancaran. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Atas kekurangan dan kesalahannya kami ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu